Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa jal alaniyati salihah. Amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para tokoh masyarakat, para ustadz, para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita hidayah serta taufiknya, petunjuknya, sehingga pada subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala masih meringankan kita, langkah kaki kita untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Di antara cara agar nikmat ya Allah berikan kepada kita terus ada, dijaga oleh Allah, bahkan ditambah, maka hendaknya kita selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka mudah-mudahan yang kita selalu bersyukur kepada Allah, diberikan kemudahan bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan nikmat sholat subuh ini berjamaah selalu Allah jaga, dan Allah berikan tambahan dengan sholat duhur, asar, maghrib, dan isya. Kita bisa melakukannya selalu dengan berjamaah insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak kita ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak kita ini adalah surga dan neraka kita. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensabdakan di dalam hadisnya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap di antara kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dia pimpin, termasuk kepada anaknya. Orang tua kepada anaknya memiliki tanggung jawab penuh. Sampai dalam hadis riwayat yang lain Nabi jelaskan, seorang anak bisa menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi tergantung orang tuanya. Artinya di sini orang tua memiliki suatu amanah yang besar. Tetapi terkadang orang tua itu hanya memahami kewajiban saya sebagai orang tua itu hanya untuk mencari nafkah. Bagaimana anak saya masuk SD favorit, bagaimana anak saya masuk SMP terpadu, bagaimana anak saya masuk SMA terbaik, kemudian bisa kuliah dari jenjang S1, S2 sampai S3. Tetapi manakala anaknya tidak bisa berwudu, orang tuanya tidak ambil pusing dengan hal ini. Anaknya tidak bisa melaksanakan sholat, orang tuanya tidak pernah mengingatkan. Bahkan anaknya melakukan pergaulan bebas, bahkan anak perempuannya keluar setelah maghrib, keluar dengan siapa, tidak pernah dipertanyakan. Nah, ini termasuk dapat ancaman dari Nabi Muhammad SAW, bahwasanya orang tua seperti ini akan diminta pertanggungjawaban kelak di hari kiamat dengan anaknya. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah menceritakan ada orang tua sudah mau masuk surga. Artinya ini orang tua selama hidupnya amalnya luar biasa. Dari ibadahnya, kemaksiatannya mereka tinggalkan. Kalau berbuat dosa pun mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di akhirat ini orang tua sudah akan dimasukkan ke surga oleh Allah. Jadi sudah melewati mahsyar, melewati mizan, melewati tempat pertimbangan amal, mendapatkan kitab, kemudian melewati jembatan Shiratal Mustaqim, sudah mau masuk surga. Tiba-tiba kata Nabi diceritakan datang seorang anak. Ya Allah, ingin kemanakan itu orang tua?
Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab kepada hambanya ini, aku akan masukkan dia ke surga. Karena amal ibadahnya lebih banyak daripada maksiatnya. Tiba-tiba si anak berkata lagi, ya Allah saya anaknya. Allah jawab, iya kamu anaknya. Tapi kan kamu ahli maksiat. Kamu jarang sholat. Kamu sebagai seorang perempuan membuka auratmu. Engkau tidak taat kepadaku dan engkau suka bermaksiat. Maka tempatmu di neraka. Tapi orang tuamu ahli ibadah. Orang tuamu orang yang taat kepadaku. Maka tempatnya dia di surga, adapun kamu di neraka. Lalu si anak berkata lagi, ya Allah, memang saya ahli maksiat. Saya suka meninggalkan kewajiban. Saya jarang sholat, aurat saya buka. Saya selalu melakukan sesuatu yang kau murkai. Tapi ya Allah, selama saya tidak melaksanakan sholat, meninggalkan kewajiban, selama saya bermaksiat, melakukan kejelekan, orang tua saya tidak pernah mengingatkan saya ya Allah. Dia acuh dengan saya. Dia tidak peduli. Waktu saya membuka aurat, sebagai seorang anak perempuannya, mereka tidak pernah mengingatkan saya. Waktu saya meninggalkan sholat, dia tidak pernah mengingatkan saya. Waktu akidah saya melenceng, dia tidak pernah mengingatkan saya. Waktu saya keluar dengan laki-laki perempuan yang bukan mahramnya, saya berhubungan, mereka tidak pernah peduli dengan saya ya Allah. Maka saya cuma minta satu, ya Allah, keadilanmu pada saat ini ya Allah. Lalu Allah tanya sama orang tua ini, wahai orang tua, betul dia anakmu? Betul dia Allah. Betul apa yang dia ucapkan? Betul dia Allah. Lalu Allah katakan, wahai malaikat, seret ini orang tua yang ahli ibadah ke nerakaku dengan anaknya sekarang juga. Akhirnya orang tua ahli ibadah diseret oleh Allah ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini perlu kita perhatikan wahai para orang tua, jangan kita merasa bangga kalau kita bisa sholat berjamaah. Kita sering berpuasa sunnah, kita setiap malam bisa bangun malam, kita berzikir, bersedekah dekat dengan para ulama, tetapi anak kita tidak pernah kita perhatikan, anak kita bermaksiat tidak pernah kita tegur, anak perempuan kita membuka aurat tidak kita ingatkan, itu anak pada hari kiamat akan menyeret orang tuanya ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebalikannya, dalam hadis riwayat yang lain Nabi menceritakan ada seorang anak yang memberi syafaat, menolong orang tuanya yang akan dimasukkan neraka oleh Allah, kemudian ditarik oleh anak tersebut ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena anaknya soleh, anaknya soleha, ayahnya selalu memberikan pendidikan agama, ayahnya selalu mengingatkan walaupun ayahnya ahli maksiat, ibunya selalu berbuat dosa, tapi karena keberkahan anak yang soleh dan soleha, akhirnya anaknya ini diberi izin oleh Allah memberikan syafaat kepada orang tuanya. Artinya di sini, mari mulai saat ini jadikan anak kita sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak kita bukan bonus. Anak kita adalah sesuatu yang akan dipertanggungjawabkan oleh kita di hari kiamat. Jadi jangan kita setelah ini hanya peduli dengan ibadah kita saja. Jangan sampai kita hanya peduli dengan aktivitas kita saja, tetapi anak kita biarkan. Mulai saat ini kita perhatikan anak kita keluarnya dengan siapa, bagaimana sholatnya, di luar apa yang dia lakukan. Karena dengan kita menghadirkan anak kita aman dari Allah, ada tanggung jawabnya di akhirat. Insya Allah kita bisa mendidik anak kita dengan baik, memberikan pendidikan agama lebih maksimal dengan mengurusnya. Bukan hanya mencari keselamatan di dunia, tetapi di akhirat tidak kita pedulikan. Karena ada orang tua pernah bertanya, Habib, bagaimana cara, dan ini terjadi di zaman Abuya Maliki, Abuya Syed Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Ada orang tua datang kepada beliau, ya Habib, anak saya ini sudah sholat. Sudah saya ingatkan tapi tetap nggak mau sholat. Kira-kira bagaimana caranya agar anak saya ini bisa sholat? Ayah beliau menjawab dengan satu gambaran. Wahai bapak, wahai ibu, kalau engkau di rumah, itu rumah kamu kebakaran. Di dalamnya itu ada anak kamu. Kemudian setelah itu kamu apa yang dilakukan kepada anakmu yang tidur di rumah? Kata orang tuanya, saya bangunkan Habib. Kalau anakmu nggak mau bangun, saya paksa. Kalau anakmu tetap nggak mau bangun, saya seret. Nggak mau bangun, saya siram. Pokoknya bagaimana anak saya bangun, karena kalau tidak dia akan mati terbakar oleh api yang ada di rumah. Lalu Abuya Maliki menjawab, itu engkau takut anakmu terbakar dengan api dunia. Kenapa engkau tidak takut anakmu terbakar dengan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Maka yang seperti ini harus kita hadirkan rasa amanah, tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Faqir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Faqir minta maaf dan mohon doanya selalu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua keluarga yang sakinah wa warahmah. Allah berikan kita semuanya anak-anak yang soleh dan soleha.
dan mudah-mudahan kita di dunia menjadi keluarga, sampai di akhirat menjadi keluarga, dikumpulkan di surga bersama keluarga kita, bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saja yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.